Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Nohansana, saya Siska Trina Putri. Saya Muhammad Gafar Ramadan. Jadi di sini kami akan membahas materi tentang makna hierarki peraturan perundang-undangan dalam pelajaran pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan. Kondisi ideal negara hukum dapat terwujud jika peraturan perundang-undangan disusun secara hierarkis. Konsepsi mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tidak terlepas teorinya dari teori Hans Kelsen dan teori Naviesco. Menurut teori Hans Kelsen dan Hans Naviesco, hukum memiliki susunan berjenjang karena ada norma yang lebih tinggi yaitu superior dan ada norma yang lebih rendah yaitu inferior. Norma yang lebih rendah bersumber dari norma yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengannya. Teori Hans Kelsen. Hans Kelsen meninjau norma secara umum yang berlaku untuk semua jenjang norma termasuk norma negara atau general. Teori Hans Kelsen menyebutkan norma dasar negara dengan istilah Staatsfundamentalnorm, bukan tentang istilah Staatsgrondnorm. Teori Hans Naviesco membahas teori jenjang norma lebih khusus yang dihubungkan dengan suatu negara. Menurut Hans Naviesco, istilah Staatsgrondnorm tidak sesuai dikarenakan pengertian Grundnorm yang memiliki kecenderungan bersifat tetap, sedangkan norma-norma dalam satu negara sewaktu-waktu dapat berubah yang disebabkan dikarenakan adanya pemberontakan, kudeta, dan lain-lain. Terdapat 4 asas utama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada lex superior derogat legi inferiori. Peraturan yang lebih mudah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua ada lex specialis derogat legi generali. Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum pada materi yang sama. Yang ketiga ada lex posterior derogat legi priori, yaitu peraturan baru mengesampingkan peraturan lama yang setara. Dan yang keempat, dalam menghapus, mencabut, atau mengubah peraturan hanya dapat dilakukan oleh peraturan yang setara atau lebih tinggi tingkatnya. Nah, susunan hierarkis ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban dalam penyelenggaraan negara, agar seluruh peraturan saling selaras dan tidak bertentangan. Peraturan perundang-undangan terbagi menjadi 2 cabang. Kita bahas cabang pertama yaitu jenis dan hierarki, pasal 7 UUD nomor 12 tahun 2011. Di kedudukan pertama ada UUD NRI tahun 1945. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga ada UU atau Perpu. Yang keempat ada PP. Yang kelima ada Perpres. Yang keenam ada Perda Provinsi. Dan yang terakhir ada Perda Kabupaten atau Kota. Kemudian, cabang yang kedua adalah selain jenis dan hierarki. Pasal 8 UUD nomor 12 tahun 2011. Peraturan ditetapkan oleh yang pertama parlemen, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Yang kedua lembaga yudisial, yaitu MA dan MK. Yang ketiga ada kementerian atau lembaga, yaitu BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UUD atau pemerintahan atas perintah UUD. Yang keempat ada pemerintahan daerah otonom, yaitu DPRD Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten Kota, Bupati atau Wali Kota. Dan yang kelima ada Kepala Desa atau yang setingkat. Nah, itu dia penjelasan materi tentang makna hierarki peraturan perundang-undangan. Semoga materinya bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.